Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebelum memulai, saya tanya dulu apakah suara saya jelas? Jelas. Baik, sebelum memulai kajian lanjutan kita pada halaman 6, marilah terlebih dahulu kita mengirimkan anugerah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, para aulia, para siddiqin, para syuhada, para salihin, rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in, wa khususan li jami'i ahli al-ma'la wasyubaikah wasyarayi wal-baqi wal-zambal wa li amwatil muslimina wal-muslimat. Wa nakhussu bi dzikri awliya at-tis'ah wa li songo wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sultanil ulama imamina Syafi'i wa sultanil arifin Syekh Taifur Abi Yazid Al-Bustami wa li sultanil wilayah Syekh Abdullah Yakin wa li sultanil qulub Syekh Abdullah Sakhal rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in, wa khususan li muallifil kitab Ad-Doktor Alawi bin Hamid rahmatullah ta'ala alaihi wa alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon pula membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita haturkan kepada Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang pada tanggal 11 Ramadan ini merupakan haul daripada kewafatan beliau, yang mana beliaulah yang melahirkan semua zurriyah yang akan kita sebut satu persatu namanya, yang merupakan istri tercinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, saya mohon bantuan Fatihah juga. Yang pertama, Fatihah ini mengharap barakah Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Tilawatil Quran, untuk kesembuhan daripada Sayyidil Walid Ayahanda Al-Mukarram Ki Haji Syamsul Arifin, yang tadi alhamdulillah sudah melaksanakan check up, berada di rumah sakit, dan kesembuhan ini juga semoga menjadi kesembuhan bagi orang tua salah satu alumni Pondok Pesantren Bustanul Ulum, yaitu ibunda daripada Ananda Siti Humairah Lodo Ombo, atau ibu mertua daripada Ustadz Rafiqi. Dan semoga juga menjadi kesembuhan, syifa warahmah untuk salah satu tokoh sepuh di Kabupaten Jember, yang merupakan kakek daripada Ustadz Saifur Rijal. Beliau adalah Kiai Zayadi, yang kebetulan saya juga menjenguk di rumah sakit barusan setelah sholat Jumat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut kepada halaman 6, melanjutkan pada pertemuan pertama, liqa pertama dari pembacaan kitab Auladur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita akan berbicara sejarah tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu anha. Sebelum masuk kepada kajian soal jawab, perlu saya sampaikan terlebih dahulu di sini setelah nama Sayyidah Fatimah ada nama Az-Zahra, ada nama Al-Batul. Az-Zahra memiliki beberapa makna. Makna yang pertama daripada Az-Zahra tentu adalah bunga. Zahra adalah sejenis bunga. Kemudian yang kedua daripada makna Zahra adalah Safiyah. Jadi jernih. Atau kalau dipanjangkan menjadi Safiyatul Basyarah. Jadi seseorang yang memiliki kejernihan sifat manusiawi. Itulah Az-Zahra. Kalau yang pertama tadi bunga. Kenapa Az-Zahra, Sayyidah Fatimah dikatakan Az-Zahra atau seperti bunga? Karena Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah pribadi yang sering dan selalu tersenyum. Maka kita lihat bunga. Bunga itu, bunga yang mahal adalah bunga yang tersenyum. Bunga yang mahal adalah bunga yang merekah, bukan bunga yang kuncup atau bunga yang gugur. Maka Sayyidah Fatimah dikatakan Az-Zahra karena beliau selalu tabassam. Beliau selalu tersenyum, bassam. Jadi tersenyum. Maka diberi gelar Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Karena wajah beliau yang senantiasa tersenyum seperti bunga. Dan menunjukkan kejernihan hati. Orang yang murah senyum, insya Allah hatinya murah senyum. Tapi orang yang tengnyeroteng, ya itu biasanya hatinya juga tengnyeroteng. Maka Fatimah Az-Zahra. Makna lain dari Az-Zahra adalah nayyarah. Ada yang mengatakan nayyarah. Apa maknanya? Berseri, bercahaya. Keluar mercusuar daripada sinar. Karena wajah beliau yang munawwarah, keluar sinar. Kemudian ada lagi yang disematkan lakop kepada beliau adalah Al-Batul. Apa Al-Batul? Mana yang pertama dari Al-Batul adalah gadis. Tapi yang dimaksud Al-Batul kepada Sayyidah Fatimah bukanlah gadis. Tapi apa? Ba'ada minad dunyawiyah. Pribadi yang jauh daripada sisi-sisi duniawi dan taqarrub ilallah. Senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tentang nama keterangan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Al-Batul. Mata kanat wiladatu Fatimah Az-Zahra? Kapan peristiwa daripada kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Wulidat, dilahirkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra wa Quraisy tafnil Ka'bah. Sayyidah Fatimah dilahirkan bersamaan dengan orang-orang Quraisy membangun. Dalam hal ini adalah merehab. Bukan membangun dari awal tapi merehab. Daripada bangunan mulia yang bernama Ka'bah Al-Musyarrafah. Adapun tahunnya, ketika saya cari tahun-tahun daripada kelahiran Sayyidah Fatimah, maka dapat dicatat yang bersamaan dengan renovasi daripada Ka'bah ialah terjadi pada tahun 610 Masehi. Jadi 610 Masehi. Sudah ribuan tahun yang lalu. 1000 sekian ratus tahun yang lalu. Memang
kelahiran seseorang pribadi yang lahir, orang-orang yang baik lahir, biasanya bersamaan dengan peristiwa alam. Ini dapat disampaikan ya, Sayyidah Fatimah lahir bersamaan dengan renovasi Ka'bah. Artinya, orang-orang penting yang lahir pasti ada fenomena alam yang terjadi saat itu. Sebagaimana Sayyidah Fatimah lahir bersamaan dengan renovasi Ka'bah, atau 5 tahun setelah Nabi Muhammad menjadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan Sayyidah Fatimah, kita lihat daripada tokoh-tokoh di sekitar kita. Ki Abdullah Yakin misalnya. Ki Abdullah Yakin ketika lahir, maka ibunda beliau, Nyai Tua, atau nama dagingnya adalah Nyai Hajah Hamidati, lakopnya Nyai Tua, bermimpi memiliki tanaman atau kayu yang beberapa daripada kayu tersebut layu, beberapa dari kayu tersebut kering, beberapa dari kayu tersebut tidak muncul tumbuhan, tidak muncul kehidupan, hanya satu yang muncul. Maka ketika lahir beliau, ibunda daripada Ki Abdullah Yakin mengatakan, oh berarti anak saya ini yang lahir insya Allah akan berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Maka dengan demikian dapat disimpulkan fakta sejarah mengatakan Ki Abdullah Yakin saudaranya banyak, tapi di antara beliau dan saudara-saudaranya yang paling memiliki popularitas, paling memiliki haibah, paling memiliki warisan ilmu dan juga pesantren yang besar hanyalah beliau. Ini isyarat mimpi. Begitu pula para masyaikh yang lain. Coba kita contoh salah satu guru daripada kami, guru saya itu ada yang bernama Kiai Haji Nuruddin bin Kiai Haji Abdul Hamid Bakir bin Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Abdul Hamid bin Ithbat. Dinamakan Kiai Haji Nuruddin karena ketika lahir tiba-tiba lampu listrik padam. Kemudian itu pada tahun 60, sekitar 70, 60 kalau tidak salah, 60-an, medium 60-an, tiba-tiba lampu padam dan daripada rahim ibu Nyai keluar cahaya. Ada fenomena alam, maka diberi nama Nuruddin. Begitu juga adiknya namanya Kiai Haji Bahri bin Kiai Haji Bakir bin Kiai Haji Abdul Majid bin Kiai Haji Abdul Hamid, diberi nama Bahri. Kenapa? Karena ketika lahir tiba-tiba pesantren Banyuanyar menjadi lautan banjir, menjadi seperti samudra. Maka diberi nama Bahri, lautan kami. Nah, itu fenomena alam yang terjadi pada setiap kelahiran seseorang yang berpengaruh. Begitu pula Sayyidah Fatimah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ka'bah itu pertama dibangun bukan oleh orang Quraisy sebagaimana yang ada di konteks ini. Ini renovasi. Jadi orang Quraisy itu hanyalah merenovasi, bukan membangun. Karena yang membangun pertama daripada Ka'bah itu adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam rindu kepada Baitul Ma'mur. Sebelumnya berada di surga, Nabi Adam mengelilingi Baitul Ma'mur. Ketika diturunkan di dunia rindu kepada Baitul Ma'mur, maka membuat miniatur dari Baitul Ma'mur yang bernama Baitullah Ka'bah. Nah, dibangun kecil-kecilan, dibangun sederhana. Nanti akan direnovasi besar-besaran oleh Nabi Ibrahim dengan tanda ada makom Ibrahim. Terus beberapa tahun setelah itu ada renovasi-renovasi, termasuk ketika kelahiran daripada Sayyidah Fatimah. Baik. Yang kedua, man ahabbu auladir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaih. Siapakah paling dicintainya putra-putri Nabi Muhammad kepada beliau? Putra-putri beliau banyak. 3 laki-laki, kemudian juga perempuan, juga demikian 4, ada 7 semua. Di antara 7 putra-putri Nabi, siapakah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad? Jawabannya adalah As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Yang paling dicintai Nabi Muhammad adalah Sayyidah Fatimah. Alasannya kenapa? Di sini tidak disampaikan alasan,
Tapi wajib bagi saya hukumnya untuk menyampaikan alasan. Apa? Yang pertama, kenapa Sayyidah Fatimah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad daripada yang lain? Satu, karena kita lihat asal-usul kelahiran Sayyidah Fatimah. Dalam sebuah riwayat, saya pernah membaca kitab Dardir ala Qissatil Mi'raj. Di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj di surga makan buah-buahan. Nama buah-buahannya adalah tubba. Nama buah-buahan tubba. Nabi Muhammad menyifati tubba ini makanan yang lebih kecil dari delima, tapi lebih besar dari apel. Warnanya putih, bentuknya kenyal. Namanya adalah tubba. Saya belum pernah menemui di dunia, kata Nabi Muhammad, sebagaimana buah tubba yang berada di surga. Ketika saya Isra Mi'raj, saya makan buah tubba, kata Nabi Muhammad. Setelah saya makan buah tubba ketika Isra Mi'raj, maka saya selesai Isra Mi'raj, kata Nabi Muhammad, mohon maaf, ini bukan yang ke surga, bukan ketika Isra Mi'raj. Ketika di kesempatan lain beliau bersama ke surga, kemudian Isra Mi'raj, kemudian beliau memakan buah tubba, kemudian beliau seakan-akan ada nutfah, semacam di badan beliau yang mulia terdapat sesuatu nutfah yang kemudian oleh Nabi Muhammad daripada nutfah tersebut yang dimakan di surga, bukan ketika Isra Mi'raj, ketika mengunjungi surga, yang membaca kitabnya saya di Qissatil Mi'raj, makanya saya teringat itu. Nah, bagaimana makan tubba setelah turun daripada surga merasa ada nutfah atau saripati sperma yang baik, maka kemudian Nabi Muhammad berhubungan badan bersenggama dengan Sayyidah Khadijah. Ketika bersenggama dengan Sayyidah Khadijah itulah kemudian Nabi Muhammad merasa Sayyidah Khadijah hamil. Nah, dan ketika hamil ini kemungkinan besar, kata mu'arrikh, kata para sejarawan mengatakan Nabi Muhammad setelah makan tubba kemudian menjadi sperma, menjadi nutfah, kemudian datang kepada rahim daripada Sayyidah Khadijah, masuk ke rahim beliau dan hamillah, mengandunglah yang kelak menjadi Sayyidah Fatimah setelah dari surga. Ini saya dapatkan di Qissatil Mi'raj di kitab Dardir. Kemudian setelah Nabi Muhammad merasa Sayyidah Khadijah mengandung, hamil daripada Sayyidah Fatimah, tiba-tiba Nabi Muhammad ketika rindu kepada surga, maka Nabi Muhammad mencium perut Sayyidah Khadijah seakan-akan ada wangi daripada surga. Maka tak heran ada riwayat mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah, ketika aku rindu kepada surga, maka aku mencium Fatimah, maka aku mencium aroma surga. Maka dengan demikian sejarah berpendapat dan bersepakat bahwa yang paling dicintai daripada keturunan Nabi Muhammad, 7 putra dan putri beliau adalah Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah itu tercipta daripada sperma yang dimasukkan ke rahim berasal dari buah tubba yang dimakan oleh Rasulullah di surga. Dan lahirlah Sayyidah Fatimah. Kaifa kanat makanut Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kedudukan, bagaimana posisi Sayyidah Fatimah di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada putra-putri beliau yang lain. Maka dijelaskan di sini, kana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad bersabda, Fatimah bid'atun minni. Ada yang membaca bid'atun minni. Fatimah adalah sepotong daging daripada aku. Faman aghdabaha faqad aghdabani. Maka barang siapa membuat Fatimah marah, maka sesungguhnya dia membuat aku marah. Dan barang siapa membuat aku marah, maka sesungguhnya dia dapat membuat Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Maka itulah kedudukan, posisi, tempat Sayyidah Fatimah di mata Nabi Muhammad. Berarti orang yang menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti Nabi Muhammad. Artinya sama.
antara kedudukan Sayyidah Fatimah dengan Nabi Muhammad. Maka dengan demikian, kedudukan beliau sangat tinggi sekali di mata Nabi Muhammad, di mata para sahabat, dan di mata kita sebagai muslimin muslimat. Maka hendaknya kita sangat menghormati kepada putri tercinta beliau, yaitu Sayyidah Fatimah. Hal ini menunjukkan saya kepada dahulu di Pondok Meloko itu ada guru tugas dari Bangil, santriwati, santri putri Pondok Meloko putri. Dahulu ketika saya masih sekolah MIBU, bahkan sampai SMP kalau tidak salah, pernah ada guru tugas dari Bangil. Sekitar awal tahun 2000. Maka saat itu Abah mengatakan, karena ustadzah ini banyak disakiti, ustadzah ini banyak digojoloki oleh santriwan, maklumlah dunia santri saat itu. Maka kemudian Abah mengatakan, barang siapa menyakiti guru tugas yang dari Bangil, sama dengan menyakiti aku. Karena beliau berasal dari pondok Bangil, dari pondokku. Nah, itu sebenarnya adalah kias. Jadi perkataan Abah itu meniru daripada ungkapan Nabi Muhammad yang menyanjung tinggi kedudukan Sayyidah Fatimah. Sebagaimana Abah mengatakan, siapa-siapa senyakein guru tugas dari Bangil santri bini, pada benyakein sengkok. Karena seorang guru tugas diriya, Debun Abah, beni guru tugas. Masyayih Bangil, saya ngajar ke Meloko. Cuma pola nama syayih tak bisa rabuti ngutus guru tugas. Jadi dia sampai sakein. Maka sama dengan Sayyidah Fatimah, barang siapa menyakiti Fatimah, maka sama dengan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asgharu banati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah bungsu daripada putri Nabi Muhammad? Maka jawabannya jelas adalah As-Sayyidah Fatimah. Putri bungsu beliau adalah Sayyidah Fatimah. Beliau Nabi Muhammad tidak memiliki putra ataupun putri, khususnya putri dari Sayyidah Khadijah maupun putra dari Sayyidah Khadijah, kecuali dari Sayyidah Mariyatul Kibdriyah nanti. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah ketika masih kecil, ada yang mengatakan ketika umurnya 5 tahun sudah ditinggal oleh ibunda beliau, sudah ditinggal oleh Sayyidah Fatimah. Maka diberi nama Fatimah, artinya adalah yang berhenti dari menyapi, yang menyapi, berhenti daripada minum susu. Itu sebenarnya makna daripada Fatimah. Nama Fatimah ini sangat banyak. Bahkan putra daripada Abi Thalib atau Mbak Yu daripada Sayyidina Ali, itu namanya juga Fatimah. Bukan hanya putri Rasulullah, tapi sepupu Rasulullah, Mbak Yu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Fatimah binta Abi Thalib. Bahkan perempuan yang bernama Fatimah binta Abi Thalib inilah perempuan pertama yang menarik hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, cinta pertamaku adalah Fatimah binti Abi Thalib. Hanya saja beliau cintanya bertemu sebelah tangan karena sudah punya tangan waktu itu. Bahkan saking cintanya Nabi Muhammad kepada Fatimah binta Abi Thalib, ketika suaminya meninggal di sebuah peperangan, Nabi Muhammad melamar lagi, tapi lagi-lagi bertemu sebelah tangan. Baik, Fatimah termasuk pendiri daripada Al-Azhar Asy-Syarif yang berada di Kairo, itu adalah dinasti Fatimiyah. Makanya diberi nama Al-Azhar, karena yang mendirikan adalah Daulah Fatimiyah Az-Zahra. Maka diberi nama Azhar, dinisbahkan kepada beliau. Bukan kepada Sayyidah Fatimah, tapi dinasti Daulah Fatimiyah. Man min banatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam azahat an ra'sihi syarif sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah dari putri Nabi Muhammad yang memindahkan daripada kepala mulia beliau? Memindahkan apa? Salah al-Jazuri indama wada'aha alaih Uqbah bin Abi Muayyad. Jadi ada laknatullah orang kafir Quraisy
Quraisy namanya Uqbah bin Abi Muayyad suatu hari menaruh sala al-jazur. Apa itu? Kotoran dari perut unta. Bukan kotoran tai unta, bukan. Tapi kotoran dari perut unta yang ada di dalam perut itu, di babatnya dan lain sebagainya itu. Bukan yang keluar dari duburnya unta, bukan. Tapi dari perutnya unta ketika selesai disembelih. Ceritanya ketika Nabi Muhammad beribadah, maka beliau diberi kotoran perut unta yang sudah disembelih, ditaruh di kepalanya. Maka tidak ada yang berani mengambil, tidak ada yang berani membersihkan. Sampai kemudian waktu itu menjerit, Nabi Muhammad kasihan, Nabi Muhammad kasihan, Nabi Muhammad kasihan. Maka Sayyidah Fatimah datang dengan cucuran air mata dan memindah. Maka di sini dijawab Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Satu-satunya yang memindah kotoran itu adalah Sayyidah Fatimah. Karena kalau yang lain yang memindahkan diancam oleh kafir Quraisy, diancam oleh suku Quraisy. Sebagaimana yang memberikan kotoran tersebut adalah Uqbah bin Abi Muayyad. Ini laknatullah, Uqbah bin Abi Muayyad. Kalau kita melihat ensiklopedia orang-orang yang jahat kepada Nabi Muhammad, kita pasti menemukan nama Uqbah. Bukan hanya Abu Lahab, bukan hanya Abu Jahal, tapi ini ada Uqbah. Mungkin para anak-anakku di Imabu belum tahu Uqbah. Sedikit saya jelaskan Uqbah, bahwa Uqbah bin Abi Muayyad ini adalah cucu daripada Umayyah bin Abdi Syams, juga seorang pembesar Quraisy. Bagaimana ceritanya? Umayyah bin Abdi Syams punya anak namanya adalah Zakwan, atau gelarnya adalah Abi Amr, yang nanti kemudian punya anak namanya Abi Muayyad, punya anak namanya Uqbah. Nah, jadi Uqbah ini ayahnya bernama Abi Muayyad, ayahnya lagi bernama Zakwan atau Abu Amr, kemudian dan ayahnya lagi bernama Umayyah. Nah, kisahnya Umayyah ini, Umayyah bin Abdi Syams, 10 tahun berada di Syam berdagang. Maka berjumpa dengan budak perempuan Sofuriyah. Budak perempuan Sofuriyah dari Bani Sofuriyah. Maka Umayyah ini berzina dengan Sofuriyah tadi. Setelah berzina, lahirlah Zakwan. Setelah lahir Zakwan punya anak zina ini, Zakwan ini punya anak yaitu Abu Muayyad. Abu Muayyad punya anak namanya Uqbah. Jadi ini adalah cicit daripada orang ahli zina. Maka pantaslah kalau menghina Nabi Muhammad, karena memang kakek moyang, nenek moyangnya adalah tukang zina. Tapi dia adalah pembesar Quraisy. Tidak ada yang berani kepada Uqbah, karena yang berani kepada Uqbah maka akan tenggelam dengan pengaruhnya Uqbah. Dia seorang kaya raya yang menguasai harta perdagangan, yang menguasai preman waktu itu. Maka hanya Sayyidah Fatimah yang masih kecil. Sayyidah Fatimah waktu itu masih kecil. Maka kalau orang dewasa tidak mungkin berani. Sayyidah Fatimah yang memindah, karena masih anak kecil tidak masalah, no problem. Maka saat itu, ini dalam sebuah riwayat disampaikan, Uqbah bin Abi Muayyad meludah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diludahi sehingga mengena kepada pipi beliau. Berkat kesabaran Nabi Muhammad, ini ludah diambil oleh Nabi Muhammad dan diusapkan kembali kepada Uqbah. Diusapkan lagi kepada Uqbah sehingga mengenai kepada pipi Uqbah. Dan ketika ludahnya sendiri mengenai kepada ludah pipi Rasulullah, kemudian dibalikkan kepada pipi daripada Uqbah tadi, maka tiba-tiba saat itu juga wajah Uqbah langsung seperti terbakar karena terkena ludahnya sendiri yang sudah mampir ke pipi Nabi Muhammad. Terbakar sehingga mengakibatkan dia mati karena terkena ludahnya sendiri. Jadi itu cerita daripada Uqbah. Siapa yang menyelamatkan Nabi Muhammad waktu itu daripada kotoran yang dilemparkan kepada beliau? Sayyidah Fatimah. Mahiyah kuniyah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Apakah kuniyah atau gelar
atau nama yang disematkan kepada Sayyidah Fatimah, kanat kuniyatuha radhiyallahu anha, yaitu kunyah Sayyidah Fatimah adalah Ummu Abiha. Apa makna Ummu Abiha? Ibu ayahnya. Ini kan lucu. Ummu Abiha, ayah ibunya. Ibu ayahnya. Ummu Abiha, ibu ayahnya. Mengapa? Karena ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, satu-satunya yang bersama Nabi Muhammad adalah Fatimah. Sedangkan yang lain sudah ikut daripada suaminya. Zainab ikut suaminya, Ruqayyah ikut suaminya, Ummi Kulthum ikut suaminya. Maka tinggal seorang diri Sayyidah Fatimah yang bersama Nabi Muhammad. Dan kalau orang tua sendiri namanya single parent. Tapi ini bukan single parent, tapi single children. Jadi Sayyidah Fatimah itu adalah anak yang merangkap sekaligus sebagai ibu. Maka diberi gelar Ummu Abiha. Setidaknya dalam kitab Hayatus Sahabah saya membaca setidaknya ada 6 gelar dari Sayyidah Fatimah, nama lain dari Ummu Abiha. Bisa dicatat oleh anak-anakku di Imabu. Yang pertama, gelar daripada Sayyidah Fatimah yaitu adalah Haura. Haura. Jadi ada orang sekarang dinamakan Haura. Haura itu adalah gelar Sayyidah Fatimah. Namanya adalah bidadari. Haura ay hurun ain. Jadi Haura itu maknanya adalah bidadari penyujuk mata. Kenapa diberi gelar bidadari? Karena memang bau aroma daripada Sayyidah Fatimah sama dengan bau daripada Al-Jannah. Sedangkan bau daripada Al-Jannah adalah semerbak daripada keharuman aroma para bidadari. Maka Sayyidah Fatimah diberi gelar Haura karena bidadari dunia. Yang kedua, gelar daripada Sayyidah Fatimah adalah Zakiyah. Artinya perempuan yang sangat suci. Kenapa diberi gelar Zakiyah? Karena sejarah mengatakan Sayyidah Fatimah adalah perempuan yang tidak pernah haid. Jadi semua perempuan di dunia ini haid, kecuali satu yang tidak pernah haid, Sayyidah Fatimah. Maka dengan demikian beliau diberi gelar kunyah yaitu Zakiyah. Jadi yang pertama tadi Haura, kemudian Zakiyah, kemudian Mubarakah. Apa Mubarakah? Yaitu Sayyidah Fatimah diberi gelar Mubarakah karena makanan atau minuman apapun yang tersentuh oleh Sayyidah Fatimah maka akan cukup dimakan berapapun banyaknya orang, diminum berapapun banyak orang. Maka gelar yang pertama Az-Zahra, Al-Batul, Haura, kemudian Zakiyah, kemudian Mubarakah. Kemudian diberi Siddiqah. Jadi yang dipercaya. Karena sama sebagaimana ayahnya yang Al-Amin, Nabi Muhammad yang dapat dipercaya. Kemudian Tahirah, sama maknanya suci. Kenapa Tahirah? Apa bedanya Tahirah dan Zakiyah? Kalau Zakiyah suci daripada haid, kalau Tahirah suci daripada nifas. Karena Sayyidah Fatimah ketika melahirkan Sayyidina Hasan, Husain dan putra-putri yang lain, Sayyidah Fatimah nifas, tapi langsung suci. Nifas langsung suci, nifas langsung suci. Maka diberi gelar Tahirah. Kemudian diberi gelar lagi Muhadatsah. Apa itu? Muhadatsah yang bercakap-cakap baik. Karena beliaulah yang bisa bercakap baik dengan Rasulullah. Bahkan percakapan Sayyidah Fatimah terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menikahkan Sayyidah Fatimah juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka muhadatsah. Kemudian dari banyak gelar ada Radiyah, ada lagi apa namanya Haniyah, artinya maha penyayang. Haniyah ini dan lain sebagainya. Itu adalah kunyah yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Tapi yang paling masyhur adalah Az-Zahra, Al-Batul dan Ummu Abiha. Adapun yang lain hanyalah pelengkap supaya anak-anakku di Imabu tahu bahwa oh ini loh kunyah daripada Sayyidah Fatimah. Dan itu juga bisa diberi nama kepada anak-anak kita kelak. Haura, anak yang baik.
zakiyah dan lain sebagainya, anak yang baik. Bahkan muzayyanah biasanya juga demikian. Man min banati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhamadat jiraha abiha fi ghazwati Uhud. Siapakah daripada putri Nabi Muhammad yang membalut kepada jiraha abiha, membalut kepada luka Nabi Muhammad ketika perang Uhud? Sebagaimana telah kita ketahui dalam kitab-kitab dasar sebagaimana Tarikh Nurul Yakin, bahwa di antara beberapa peperangan Rasulullah pernah mengalami kekalahan. Salah satu yang kalah adalah ketika perang Uhud, karena kecerobohan orang-orang Islam itu sendiri berebut harta ghanimah dari gunung Uhud. Maka saat itu Rasulullah dipukul mundur oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan Rasulullah hampir terhunus dari pedang. Bahkan Rasulullah terkena anak panah. Bahkan Rasulullah 4 daripada gigi mulia beliau patah. Jadi 4 gigi depan beliau ini patah ketika perang Uhud, karena dipukul mundur oleh pasukan Quraisy. Waktu itu yang memerangi beliau adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Saat itu tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa melindungi Nabi Muhammad, bahkan memperban luka beliau, membalut luka beliau. Hanya siapa? Sayyidah Fatimah. Karena memang Sayyidah Fatimah waktu itu bertugas sebagai tim perempuan yang mengobati para relawan-relawan pasukan Islam yang luka. Saya tidak akan memperpanjang cerita perang Uhud, karena ini perang Uhud ini adalah perang kedua setelah perang Badar. Perang Badar Rasulullah menang dan kafir Quraisy akan membalas lagi di perang Uhud. Gunung Uhud, semoga kita semua berziarah ke Mekah dan Madinah. Gunung Uhud itu adalah gunung berasal dari kata Ahad, artinya Ahad itu satu. Kenapa dinamakan Gunung Uhud? Karena gunungnya satu, jadi satu. Walaupun panjang tapi tidak putus, sehingga dikatakan Uhud, gunung satu kesatuan. Walaupun panjang dia jadi satu. Rasulullah bersabda bahwa gunung Uhud itu adalah gunung yang cinta kepada kami dan kami cinta kepada gunung Uhud. Kenapa? Karena ketika perang itu, ketika umat Islam sudah kalah di perang Uhud, gunung Uhud berbisik kepada Nabi Muhammad. Gunung Uhud gempa, gunung Uhud seakan-akan lindu. Gunung Uhud kemudian bergetar. Maka Nabi Muhammad menyentuh kepada tanah Uhud dan mengatakan, wahai Uhud, diamlah. Wahai Uhud, tenanglah. Bukankah di atas pundakmu ada Rasulullah? Diamlah. Jangan bertingkah seperti ini ketika gempa. Maka gunung Uhud didengar suaranya oleh Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah saya berubah menjadi emas, supaya umat-umat Islam tidak berebut harga ghanimah. Biarkanlah saya yang diambil, daripada kalah lagi. Maka Rasulullah mengatakan, Masya Allah, jangan demikian. Bergetar lagi daripada Uhud, dan Uhud mengatakan kemudian yang kedua, bagaimana ya Rasulullah, izinkanlah saya jungkir balik, supaya orang-orang Quraisy yang ada di atas punggung saya mati tertimpa semua. Jangan, Allah dan Rasulnya akan memenangkan peperangan ini. Itu sekilas kisah tentang Uhud. Semoga kita semua berziarah ke Gunung Uhud kelak di Madinatul Munawwarah. Di sana ada makam daripada Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidah Fatimah yang membalut luka. Ini anak-anakku imabu, saya ini sekarang sisi bukan berada di AWS. Ini sekarang saya berada di Jember Kota, tepatnya berada di perumahan Gardenia, Queen Gardenia. Ini saya bersama adik sepupu saya ini tidur ini. Adik saya ini sepupu putranya Paman Abdul Hamid. Karena tadi setelah ke rumah sakit sebentar check up selesai, kemudian pada Jumat ya Kiai Zayadi dan uminya Inti Dian Humaira yang ada di rumah sakit tidak sempat pulang.
Kenapa? Karena jam 4 setelah ini saya akan menghadiri haul Sayyidah Khadijah Al-Kubra, berada di mana? Apa itu namanya? Sudah di dekat Universitas Terbuka Jember. Lupa namanya saya apa. Jadi saya istirahat di sini di tempat santri Melopoljo juga, ini perumahannya. Jadi numpang. Dan alhamdulillah ingat kalau sekarang ada kajian, maka sebisa mungkin mengisi kajian walaupun tidak membawa referensi seperti di rumah, hanya membawa baju. Ini sekarang saya pakai baju lengan pendek, ini baju saya lengan pendek ini, hanya bawa baju di mobil. Setelah ini saya ganti baju untuk menuju ke tempat acara haul. Tapi dimanapun fashion saya tetap ada W-nya, ini WAWS berarti ini. Baik, kita lanjut sampai kisah tentang Sayyidah Fatimah selesai, agar pada perjumpaan lagi kita membahas Sayyidah Zainab. Man min banatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidatul nisa'il mu'minin. Siapakah di antara putri Nabi Muhammad yang menjadi penghulu daripada para perempuan-perempuan mukminin di dunia dan di surga? Maka jawabannya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sebagaimana kita ketahui ada 4 penghulu perempuan yang berada di akhirat nanti. Siapa saja 4 itu? Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, atau ibunda daripada Nabi Musa. Yang kedua adalah siapa? Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah Asiyah imra'at Fir'aun. Asiyah, istri daripada Fir'aun. Barulah yang keempat Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Nah, 4 perempuan yang kita bahas, 1 sekarang, yaitu Sayyidah Fatimah. Beliau adalah pemimpin mukminat di dunia dan di surga yang patut dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Fatimah. Kemudian hal khatabas Sayyidata Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ahadun qabla al-Imam Ali karramallahu wajhah. Apakah pernah ada yang meminang kepada Sayyidah Fatimah, satu di antara para sahabat sebelum Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Jawabannya na'am, ya ada. Siapa? Khatabaha, menyunting atau meminang kepada Sayyidah Fatimah Sayyiduna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Yang pernah meminang itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada lagi satu, cuma tidak disebut di kitab ini. Saya membaca pernah ada satu lagi, yaitu siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu sahabat Nabi, juga pernah meminang, tapi di sini tidak disebut. Yang disebut hanyalah Abu Bakar dan Umar. Padahal Sa'ad juga pernah melamar. Faraddahumar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad menolak. Kenapa menolak? Sebelumnya Rasulullah membuat pengumuman, ayo sahabat-sahabat dekatku, siapa di antara kalian yang ingin menjadi kerabat daripada aku, menikahlah dengan putriku. Maka saat itu pula para sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar, tidak ada orang yang lebih dekat dari engkau, maka silakan nikahi putri Rasulullah, silakan nikahi Fatimah. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan penuh hati deg-degan melamar. Sayyidina Abu Bakar melamar Fatimah. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar ditolak. Sayyidina Umar juga merasa dekat, ditolak. Maka di sini ada pertanyaan, limadha radda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma? Kenapa Rasulullah menolak kepada Abu Bakar dan Umar? Indama khotaba
Sayyidatana Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ketika keduanya melamar Sayyidah Fatimah. Kenapa kok ditolak? Ta'adzara bi sighari sinniha. Udur, atau ditolak itu karena udur, emergensi, karena Sayyidah Fatimah masih kecil, sedangkan Abu Bakar hampir menyamai Rasulullah, Umar hampir menyamai Rasulullah. Bukankah terlalu tua seorang seperti Abu Bakar dan Umar menikahi Sayyidah Fatimah yang masih kecil? Fa'an Buraidah radhiyallahu anhu, maka diceritakan daripada Sayyidina Buraidah, khataba Abu Bakar wa Umar Fatimah, faqala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaha saghirah. Sama ketika Umar dan Abu Bakar melamar Sayyidah Fatimah, jawaban Nabi sama. Apa jawabannya? Innaha saghirah. Sesungguhnya anak Fatimah kecil, sedangkan engkau sudah sepuh, engkau sudah seumuran dengan aku, hanya selisih 2 tahun daripada sahabat tersebut dengan Nabi Muhammad. Fakhatabaha Ali, maka kemudian meminang kepada Sayyidah Fatimah siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa zawwajaha, dan kemudian Sayyidina Ali menikahi Sayyidah Fatimah. Apa yang dilakukan? Ini sedikit keterangan. Apa yang dilakukan ketika Sayyidina Ali melamar Sayyidah Fatimah? Maka dengan tersipu malu, Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apa yang kau persembahkan untuk anakku Fatimah kalau engkau akan menikahinya? Maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana telah lazim engkau maklumi dan engkau ketahui bahwa saya tidak punya apapun, kecuali hanya punya beberapa saja. Yang pertama, saya punya unta, akan kuserahkan unta. Yang kedua, saya punya pedang, akan kuserahkan pedang. Yang ketiga, saya punya baju besi, akan kuserahkan baju besi. Semuanya untuk mas kawin Fatimah, karena aku tidak punya apa-apa lagi selain itu. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Ali, jangan kau berikan pedangmu, karena dengan pedangmu kau harus meneruskan dan melanjutkan perjuangan Islam. Jangan berikan kepada Fatimah. Engkau jangan pula memberikan unta kepada Fatimah, karena dengan unta itu engkau harus mengambilkan ibumu air. Ibunya Sayyidina Ali masih ada. Engkau jangan memberikan unta tersebut kepada Fatimah. Bisa dibuat safara, bisa dibuat perjalanan, bisa dibuat kendaraan, dan bisa dibuat mengangkut air untuk ibumu yang sudah sepuh. Jangan engkau berikan unta. Adapun baju perang besimu, silahkan jadikan mahar terhadap Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Maka itulah yang kemudian disampaikan. Dalam riwayat lain, kenapa Sayyidina Ali yang dipilih menjadi menantu oleh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang paling cepat membaca Al-Quran, maka akan kuberikan Fatimah kepada dia. Semuanya berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Abu Bakar, Umar, Utsman, padahal Sayyidina Utsman sudah menikah dengan putri Nabi. Semuanya berlomba-lomba membaca Al-Quran, kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hanya membaca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Setelah selesai, Sayyidina Ali mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sudah selesai. Kaget semua sahabat. Aduh, buset maklum hari Sayyidina Ali dan selain. Maka kemudian Sayyidina Ali mengatakan, bukankah ya Rasulullah engkau pernah mengatakan bahwa barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan Al-Quran. Bukankah itu cukup ya Rasulullah? Maka Rasulullah tersenyum dan mengatakan, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan selesai. Sahabat mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, apa maksud daripada ahlan wa sahlan? Sahabat yang lain mengatakan, wahai Ali, ahlan wa sahlan itu adalah ucapan selamat datang. Engkau sudah diterima di dalam kehidupan Nabi Muhammad, menjadi menantu Nabi Muhammad. Maka menikahlah Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kam anjabat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha minal aulad. Berapakah Sayyidah Fatimah melahirkan anak? Berapakah beliau dikaruniai anak, memiliki anak berapa? Sekali lagi, perlu saya jelaskan sekali lagi di sini, redaksi kitab mengatakan anjabah. Anjabah itu dari kata najibun, dari kata mulia.
Tidak sewena-wena mengatakan kam aulad, tidak, tapi anjabat. Karena itu adalah putra yang mulia. Karena bentuk kehormatan bahasa halus kepada keluarga Nabi Muhammad menggunakan anjabat. Anjabat thalathah dzukur hum al-Hasan wal Husain wal Muhsin. Jadi Sayyidah Fatimah dikaruniai anak laki-laki 3, Al-Hasan, Al-Husain wal Muhsin. Jadi namanya mirip-mirip. Maka kemarin paman saya Al-Mukarram Ki Haji Lutfi Ahmad, alhamdulillah punya anak kembar, tidak tanggung-tanggung, langsung kembar 3. Langsung diberi nama Hasan, Husain, Muhsin. Tapi ketiganya meninggal dunia di Cangkring beberapa saat atau beberapa bulan yang lalu. Wa bintaini, dan 2 anak perempuan, huma Ummu Kulthum wa Zainab, keduanya bernama Ummi Kulthum dan Zainab. Semua putri daripada Sayyidah Fatimah diambilkan daripada nama siapa? Nama daripada saudaranya, yaitu Sayyidah Ummi Kulthum putri Nabi dan Sayyidah Zainab. Baik, sebelum saya lanjut, ini ada tambahan keterangan tentang nama putra-putri Sayyidah Fatimah itu kan yang putra 3, Hasan, Husain, dan Muhsin. Sedangkan yang putri ada 3, Ummi Kulthum dan Zainab. Nah, yang bungsu, yang Zainab, putri Sayyidah Fatimah yang bernama Zainab, ini ada kejadian menarik dalam sejarah. Bagaimana? Ketika Zainab lahir, maka Sayyidina Ali ini menggendong daripada Sayyidah Zainab, menggendong bayi daripada Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab digendong oleh Sayyidina Ali, dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, telah lahir putri kami, telah lahir cucu engkau lagi, mohon diberi nama. Kemudian Nabi Muhammad memandang kepada bayi kecil ini dengan pandangan rohama penuh kasih sayang. Ketika Rasulullah memandang kepada bayi tersebut, maka kemudian Rasulullah menggelengkan kepala. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak akan memberikan nama sebelum Jibril yang memberi nama. Maka datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril melihat kepada bayi tersebut, dan malaikat Jibril mengatakan, aku tidak akan memberikan nama sebelum Allah yang memberi nama. Maka kemudian Allah Ta'ala memberikan nama kepada bayi tersebut dengan Zainab. Disampaikan salamnya kepada Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada Ali dan Fatimah. Bagaimana sabda Nabi Muhammad, wahai anak dan menantuku Fatimah dan Ali, yang memberi nama daripada bayi dan cucuku ini adalah Allah langsung. Siapa ya Rasulullah? Zainab. Tapi Rasulullah menangis. Rasulullah menangis ketika beliau mengucapkan Zainab. Maka Sayyidah Fatimah bertanya, wahai ayahanda, kenapa engkau menangis? Bukankah memberi nama Zainab kemudian kau harus tertawa dan senang dengan cucumu ini? Maka Rasulullah mengatakan, dia diberi nama Zainab karena Zainab adalah punya kepanjangan. Zainab adalah kepanjangan daripada Zainun li abiha wa akhiha. Zainun li abiha. Zainab ini kelak akan menjadi cahaya pelipur lara bagi ayahnya, akan menjadi cahaya pelipur lara bagi saudara-saudaranya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka kelak terbukti ketika Hasan terbunuh, ketika Husain terbunuh, orang yang berada di garis terdepan melindungi beliau adalah Zainab, karena dia adalah Zainun li abiha, pelita mata cahaya bagi ayah-andanya, Sayyidina Ali. Maka inilah keutamaan daripada Sayyidina Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Kaifa wasafa al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu amal zawjati Az-Zahra al-Batul fi baitiha. Bagaimana deskripsi atau penyifatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada istrinya Sayyidah Fatimah al-Batul ketika berada di rumah? Maka jawabannya, qala, berkata Sayyidina Ali, jarat birrahi hatta atharat biyadiha. Tangannya menggiling gandum, menggiling-gilingan batu sehingga tangannya menjadi keras, kapalem tanah. Artinya Sayyidah Fatimah walaupun putri Nabi Muhammad, walaupun istri daripada Sayyidina Ali, tapi beliau bekerja sendiri, menggiling, tangannya menggiling dengan batu sendiri. Wastaqat bil qirbati hatta atharat fi nahriha. Lehernya membekas, lehernya daripada Sayyidah Fatimah membekas karena leher yang mulia itu rela
menggotong sendiri, memikul sendiri air-air daripada sumurnya. Bagaimana ini teladan dari Sayyidah Fatimah? Apakah tangan kita pemudi-pemudi sekarang ini sudah kapalan semua? Jangan-jangan tangannya glowing semua karena bawang saja tidak pernah mengupas. Bagaimana lehernya? Lehernya mulus semua. Kenapa? Karena tidak pernah bekerja kecuali lehernya menyandar di bantal. Tapi lihat putri Rasulullah, lehernya membekas sampai karena sering daripada menggotong air. Kerja bakti lah begitu dengan keluarganya. Wa gammat al-baitah hatta igbarrat thiyabuha. Dan Sayyidah Fatimah menyapu sendiri rumahnya sampai baju-baju beliau berdebu semua. Masya Allah. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah yang sangat mulia, istri daripada Sayyidul Masyariqi wal Magharib wa huwa Ali bin Abi Talib. Beliau bajunya kotor gara-gara setiap hari menyapu. Bagaimana dengan para tinggi mampu? Apakah ketika pulang sudah sering membantu ibu menyapu halaman rumah, menyapu rumah dan lain sebagainya sehingga bajunya berdebu? Atau jangan-jangan ketika kena debu sedikit langsung gengsi karena kotor daripada baju mereka? Bagaimana teladan daripada Sayyidah Fatimah? Yang sangat mengharukan adalah bagaimana daripada baju Sayyidah Fatimah terdapat puluhan, bahkan ada yang mengatakan 27 bantal, 2 tempelan. Bagaimana ini? Putri Nabi Muhammad bajunya memiliki 27 tempelan, ada yang mengatakan 76 tempelan. Bagaimana kita? Sedangkan baju kita bagus semua, baju kita baik semua, paranding, tuneka semua, nibras semua dan lain sebagainya. Uswah bagaimana yang akan kita ambil daripada Sayyidah Fatimah? Wa qadat al-qidrah hatta dakinat thiyabuha. Sayyidah Fatimah juga menghidupkan tumang api sendiri sehingga hitam daripada baju-bajunya karena terkena asap-asap itu. Wa sabaha min dzalika dhir, dan mengenai terdampak daripada Sayyidah Fatimah sesuatu yang sangat merugikan dan membahayakan bagi hidup beliau. Tapi beliau semua kuat menjalani semua daripada ujian hidup ini. Karena beliau adalah siapa? Al-Batul, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kaifa gazama al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu amala baitahu baina zawjatihi wa ummi radhiyallahu anhuma, atau amala baitihi baina zaujatihi wa ummihi radhiyallahu anhuma. Bagaimana cara Sayyidina Ali membagi pekerjaan rumah istri dan ibunya? Sayyidina Ali di rumahnya ada 2 perempuan, yaitu ibu Sayyidina Ali dan juga istri Sayyidina Ali. Bagaimana cara membaginya? Mana yang pekerjaan ibunya, mana yang pekerjaan istrinya? Bagaimana? Qala Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mughadiban li ummihi, beliau berkata kepada ibunya, ikfi Fatimah al-khidmat kharijan. Biarkanlah Fatimah ibu hanya membantu kami di luar rumah saja. Di luar rumah. Contohnya apa? Memberi minum para jamaah haji, mengobati luka-luka orang-orang yang berperang. Pokoknya yang di luar rumah, wahai ibu, biarkan Fatimah yang bekerja. Di luar rumah, Fatimah. Eksternal rumah, Fatimah. Tapi wa takfika hiyal amal fil bait al-ajad wal hubzah wat tahna. Apa itu? Tapi ibu, pekerjaan-pekerjaan yang di rumah, mohon engkau yang mengerjakan ibu. Seperti mengadon makanan, seperti memanggang roti, seperti menumbuk bumbu dan lain sebagainya. Jadi ini istimewanya Sayyidina Ali. Ibu, pekerjaan eksternal rumah, istriku yang mengerjakan. Sedangkan pekerjaan internal rumah, engkau ibu yang mengerjakan. Ini pembagian yang baik daripada Sayyidina Ali kepada 2 perempuan istimewa. Seorang berhasil dilihat dari 2 perempuan dalam hidupnya. Seorang itu hebat, yang pertama dilihat dari siapa istrinya, yang kedua siapa ibu yang melahirkannya. Kalau 2 orang perempuan ini hebat, insya Allah kehidupan kita juga hebat. Kam asyad Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha pada wafati abiha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa lama Sayyidah Fatimah hidup setelah kewafatan Nabi Muhammad? Asyad Sayyiduna Fatimah Az-Zahra
Sita Ashur faqat. Jadi beliau hanya hidup sekitar 6 bulan setelah masa kewafatan Nabi. Karena beliau tidak ingin berlama-lama berpisah dengan Nabi Muhammad, sehingga segera ingin menjumpai Nabi Muhammad. Seperti dalam riwayat dijelaskan, Sayyidah Aisyah menceritakan ketika Nabi Muhammad wafat, maka beliau berbisik kepada Sayyidah Fatimah. Maka aku heran apa yang dibisikkan. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Fatimah, apa bisikan daripada ayah kamu ketika hendak nazak dan meninggal tadi? Sayyidah Fatimah tersenyum dan Sayyidah Fatimah menangis. Yang tersenyum adalah karena Sayyidah Rasulullah mengatakan, ayahku mengatakan bahwa akulah pemimpin daripada orang-orang yang hendak masuk surga kelak dari golongan muslimat. Maka aku tertawa. Tapi aku menangis karena kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa perihnya ajal sangat luar biasa, dan aku ingin segera mengakhiri ajal ini, tapi ingin segera berjumpa dengan orang terkasih setelah aku. Ini makanya Sayyidah Fatimah menyusul Nabi Muhammad segera. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, kapan Sayyidah Fatimah wafat? Tufiyat radhiyallahu anha yaum ats-tsulatsa ditla'i khaluna min Ramadan sanah 11 lil hijrah. Jadi Sayyidah Fatimah itu wafat pada tahun ke-11 Hijriah, malam ketiga bulan Ramadan. Jadi malam ketiga bulan Ramadan, berarti malam ketiga, sudah memasuki hari keempat daripada bulan Ramadan. Kam kana umru Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha yaum wafatiha. Berapa umur Sayyidah Fatimah ketika beliau wafat? Kana umruha radhiyallahu anha 28 atau 28 sana. Umurnya ketika wafat adalah 28 tahun. Artinya tidak sampai 30 tahun Sayyidah Fatimah sudah wafat. Man shalla ala Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, siapa yang menyolati Sayyidah Fatimah ketika beliau wafat? Shalla alaiha Al-Abbas. Yang menyolati beliau adalah Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abbas adalah paman Nabi Muhammad. Berarti mbah menjadi daripada Sayyidah Fatimah. Yang menyolati itu adalah mbah Ereng, mbah menjadi daripada Sayyidah Fatimah itu Abbas. Sayyidina Abbas paman Rasulullah, tapi muda, lebih muda dari Abu Bakar, lebih muda dari Umar. Makanya hidupnya sampai panjang umur. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan keindahan akhlak para Nabi dan para sahabat Nabi. Bagaimana? Abu Bakar dan Umar ketika mengendarai kuda, beliau akan meloncat, akan turun. Maka yang lain bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau meloncat dari kudamu? Katanya kepada Abu Bakar. Maka mereka menjawab, bagaimana aku tidak meloncat dari kudaku, sedangkan di bawah ada Abbas, ammun Nabi. Di bawah ada paman Nabi Muhammad, bagaimana saya tidak meloncat? Ini luar biasa. Maka kita kalau naik sepeda motor, kita naik mobil, selayaknya turun ketika ada guru kita. Sebagaimana Sayyidina Umar juga demikian. Ketika menjadi khalifah, mengendarai unta ataupun kuda, ketika berlalu lalang Sayyidina Abbas, Sayyidina Umar meloncat. Wahai Umar, kenapa engkau meloncat dari kendaraanmu? Maka Umar menjawab, karena pendahuluku Abu Bakar turun dan meloncat dari kendaraannya ketika melihat ammun Nabi, ketika melihat paman Nabi Muhammad. Ini keindahan. Begitu juga Abbas. Sayyidina Abbas ketika mengendarai kuda, padahal paman Nabi. Ketika beliau mengendarai kuda atau unta dan terlintas Sayyidina Umar atau Abu Bakar atau Uthman, maka beliau meloncat. Maka ditanya oleh para sahabat, wahai Abbas, kenapa engkau meloncat? Bagaimana aku tidak meloncat sedangkan ada senior dan guruku yang berlalu lalang di sana? Maka aku meloncat. Maka loncat-loncatan para sahabat teman-teman. Sesitu ngeloncat wala nabi Muhammad Nabi, situ loncat wala senior. Maka begitu pula junior di Imabu harus menghormati kepada seniornya. Tapi senior jangan mencari junior dijadikan istri. Berhati-hatilah terlebih dahulu. Belajar terlebih dahulu. Aina wa mata tufinat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, di mana dan tempat kapan dan di mana dimakamkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bil Baqi lailan. Sayyidah Fatimah dimakamkan di Baqi waktu malam hari. Ini keutamaan bahwa orang-orang yang dimakamkan di Ma'la dan dimakamkan di Baqi, dia tidak akan pernah mendapatkan siksa kubur.
Bahkan dia akan diselamatkan daripada pertanyaan para malaikat. Bahkan dia mendapatkan kenikmatan karena dikubur berada di Ma'la ataupun di Baqi. Alhamdulillah saya pernah ke makam Baqi, dan semoga adik-adik anak-anakku Imabu juga pernah sampai di makam Ma'la ataupun Baqi yang berada di Mekah dan berada di Madinah. Ma'la berada di Mekah, Madinah itu adalah Baqi. Di Ma'la itu dimakamkan para ulama Nusantara seperti Ki Abdul Hamid bin Ithbad Banyuanyar, seperti Syekh Nawawi, seperti Ki Maimun Zubair yang terakhir. Alhamdulillah ketika saya haji tahun 2019, saya nututi daripada pemakaman beliau di Ma'la. Di Baqi juga banyak daripada Kiai Sufyan Miftahul Arifin, mertua daripada Ki Khalil As'ad, itu berada di sana, Baqi. Dan mereka yang dimakamkan di Ma'la dan di Baqi tidak akan pernah mendapatkan tawaran daripada Dajjal untuk menjadi tentara Dajjal. Karena kelak semua kuburan ini akan ditabuk. Kuburan ini akan dibangkitkan para penduduknya, dan semuanya akan bangkit mengikuti Dajjal. Kecuali orang-orang yang dimakamkan di Ma'la dan di Baqi, mereka akan menjadi pengikut daripada Al-Masih. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami yang tidak dimakamkan di Ma'la dan di Baqi? Apakah kami semua pengikut Dajjal? Tidak, kata Rasulullah. Bagi siapa? Bagi mereka yang membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Maka hari Jumat ini bisa mesti kesempatan agar kita tidak menjadi bala tentara daripada Dajjal dengan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kalau hari Jumat ini sudah kita membaca untuk diri kita, Jumat lagi membaca untuk ayah kita, Jumat lagi untuk ibu kita, Jumat lagi untuk mbah kita, Jumat lagi untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, sehingga walaupun mereka meninggal, mereka tidak akan pernah menjadi pengikut daripada Dajjal kelak. Demikian mungkin anak-anakku Imabu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya membaca tidak membawa literatur yang lengkap, hanya seingat apa yang saya ingat daripada sejarah Sayyidah Fatimah. Tapi semoga membawa banyak manfaat dan tambahan wawasan pengalaman tentang kehidupan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, karena saya akan pindah ke acara haul yang berada di Kaliurang, berada di Kaliurang dekat Universitas Terbuka Jember. Saya akan berangkat ke sana, haul para Ahlul Bait, termasuk menghauli juga daripada Nyai Hajjah Hamidah Irsyad Hasim yang wafat 2 Ramadan. Menghauli juga Kiai Haji Abdullah Salilul Khalil yang wafat 2 Ramadan. Menghauli juga Kiai Hazim Asy'ari yang wafat 9 Ramadan. Menghauli juga Syed Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang wafat 15 Ramadan. Menghauli Ki Abdul Hamid bin Ithbad yang wafat 17 Ramadan. Menghauli Ki Khalil bin Nawawi Sidogiri yang wafat 25 Ramadan. Menghauli Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani yang wafat 27 Ramadan. Menghauli Ki Khalil Agi Bangkalan yang wafat 29 Ramadan. Menghauli para masyayikh yang wafat di bulan Ramadan, termasuk yang terbesar adalah Sayyidah Khadijah bintah Khuwailid radhiyallahu anha. Demikian, mohon maaf sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jalsah majelis ini saya sampaikan kepada moderator ataupun arahan daripada Ketua Umum Imabu untuk memberikan sambutan sepatah dua kata. Jadi yang terhormat Ketua Imabu, mohon maaf tidak disebut namanya karena masuknya terlambat, lebih dahulu saya yang masuk ke Google Meet ini. Demikian, terima kasih, semangat di Jogja. Jangan lupa datanglah ke masjid-masjid di Jogja, itu kan ada listnya. Hari ini buka apa, besok buka apa. Jangan lupa cari buka puasa yang enak, karena saya pengalaman di Jogja, utamanya di Masjid Keraton. Di Masjid Keraton dari hari pertama sampai hari ke-30 listnya sudah ada. Hari pertama soto, hari kedua rawon, hari ketiga kare, sudah hafal saya itu. Karena saya pengalaman cari buka puasa di sana dengan istri.
Dan tak lupa biasanya di Masjid Muhammadiyah di antara tarawih dan witir biasanya ada makanan lagi. Alhamdulillah, selamat menikmati. Kalau di Jember masjid belum ada yang banyak orang yang menyetop di jalan mencari takjil, tidak seperti di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.